Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Chandra Weldi dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411039. Di sini saya akan lanjut membahas tentang materi sebelumnya yaitu 1 sampai 7 dan sekarang saya akan melanjutkannya. Yang selanjutnya nomor 8 ada startup opportunity. Apa itu startup opportunity? Startup opportunity merujuk pada kesempatan bisnis yang terbuka untuk pengembangan dan pertumbuhan sebuah startup. Ini adalah situasi atau kondisi di mana sebuah perusahaan startup memiliki potensi untuk menciptakan produk atau layanan yang dianggap inovatif dan menarik bagi pasar, serta memiliki potensi untuk sukses secara finansial. Selanjutnya, startup tujuan startup opportunity. Tujuan utama dari startup opportunity adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Startup berusaha untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memecah masalah atau memenuhi kebutuhan yang ada di pasar. Selanjutnya, nomor 9 ada customer persona. Apa itu customer persona? Customer persona adalah representasi fiktif atau profil ideal dari segmen pelanggan tertentu dalam bisnis. Persona pelanggan ini diciptakan berdasarkan data dan informasi tentang perilaku, kebutuhan, preferensi, dan karakteristik demografis dari kelompok orang yang serupa dalam pasar target perusahaan. Tujuan customer persona. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa pelanggan potensial yang sedang dituju oleh perusahaan. Ini membantu perusahaan untuk lebih memahami dan berempati dengan pelanggan mereka, sehingga mereka dapat merancang produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya mereka. Selanjutnya nomor 10 ada empathy map. Apa itu empathy map? Empathy map adalah alat visual yang digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan emosi dari segmen pelanggan tertentu. Ini membantu tim atau pengembang produk untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana pelanggan merasa berpikir, merasa, dan bertindak dalam situasi tertentu. Selanjutnya adalah tujuan empathy map. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang pelanggan sehingga perusahaan dapat merancang produk, layanan, dan pengalaman yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.
Yang ke-11 ada pembentukan ide, design thinking. Apa itu pembentukan ide, design thinking? Pembentukan ide melalui pendekatan design thinking adalah proses kreatif yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menghasilkan ide, dan merancang solusi yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk, layanan, atau pengalaman yang lebih relevan, efektif, dan memuaskan bagi pengguna akhir. Tujuan pembentukan design thinking. Yang pertama, ada memahami secara mendalam pengalaman, kebutuhan, dan tantangan pengguna. Selanjutnya yang kedua, bisa juga mengartikan masalah yang dihadapi pengguna dan merumuskan pernyataan tantangan yang jelas. Yang ketiga, menghasilkan beragam ide kreatif untuk mengatasi pernyataan tantangan yang telah diciptakan. Selanjutnya, ada pembentukan ide atau scamper. Apa itu pembentukan ide atau scamper? Scamper itu adalah suatu teknik kreatif yang digunakan untuk membantu dalam pembentukan ide baru atau pemecah masalah. Teknik ini mengacu pada sebuah akronim yang mewakili 8 strategi atau pendekatan yang berbeda dalam menghasilkan ide kreatif. Setiap huruf dalam scamper memiliki strategi kreatif tertentu. Tujuan pembentukan ide scamper. Tujuan dari menggunakan scamper adalah untuk merangsang pemikiran kreatif dan menghasilkan ide-ide baru dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Dengan mengaplikasikan strategi-strategi dalam scamper, individu atau tim dapat mengatasi hambatan dalam berpikir kreatif dan menemukan solusi yang inovatif untuk masalah yang dihadapi, untuk mengembangkan ide baru dalam berbagai konteks, baik dalam bisnis, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. Yang ke-13, pengonsepan ide. Bisnis model kanvas. Apa itu pengonsepan ide bisnis model kanvas? Seperti yang kita pelajari, pengonsepan ide atau bisnis model kanvas atau juga disebut dengan BMC adalah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menguraikan, dan memvisualisasikan model bisnis sebuah perusahaan secara komprehensif. Bisnis model kanvas atau BMC diciptakan oleh Alexander Orswell dan Yves Pigneur dan telah menjadi alat yang populer dalam pengembangan bisnis dan kewirausahaan. Tujuan pengonsepan ide bisnis model kanvas. Tujuan utama dari bisnis model kanvas adalah untuk membantu pendiri atau manajemen perusahaan untuk merancang model bisnis yang kuat dan efektif. Ini melibatkan memahami elemen-elemen kunci yang mempengaruhi cara sebuah perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai bagi pelanggan dan dirinya sendiri. Yang terakhir untuk video ini nomor 14, yaitu pengonsepan ide value proportion canvas.
Apa itu pengonsepan ide value proportion canvas? Pengonsepan ide khususnya menggunakan value proportion canvas adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau entrepreneur untuk mengembangkan dan merancang nilai tambah atau value proportion yang kuat bagi produk atau layanan mereka. Value proportion canvas adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan secara visual dan menganalisis hubungan antara nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan. Value proportion juga dengan kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan potensial. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan atau entrepreneur dalam mengembangkan nilai tambah yang kuat bagi produk atau layanan mereka, serta memahami dengan lebih baik kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan demikian, value proportion canvas menjadi alat penting dalam pengembangan produk, pemasaran, dan strategi penjualan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari video ini, dari materi 8 sampai materi 14. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.